Puji Tuhan saudara kekasih, mari kita beribadah di pagi hari ini. Kita menaikkan syukur pada Yesus, kita meninggikannya, Amin. kita mengagungkannya untuk kemuliaan bagi namanya. Haleluya. Haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Glory. Haleluya Yesus. Kami menaikkan syukur bagimu. Amin. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan Bersyukur bagimu. kepadamu, Tuhan. Terpujilah Tuhanku. Glory. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Glory. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan
Kami ajak untuk kita berdiri, memuji memuliakan nama Amin. Tuhan. Allah kita tinggikan dengan sorak-sorai. Amin. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dan sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Kitalah umat pemenang, kita umat terpuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah bangkit, kalahkan bangkit, Dia lahir baru. Jalan dalam kuasa darahnya, jadi ahli warisnya. Anak Allah, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat terpuji. Kita anak perjanjian, kalahkan bangkit, Dia lahir baru. Dalam kuasa darahnya, anak Allah, anak Allah, hey, anak Allah, hey, hey, hey. Kita lah umat pemenang, kita umat pemuji. Kita anak perjanjian, Yesus telah mati, kalahkan maut. Yesus telah mati, kalahkan maut. Yesus telah mati, kalahkan maut. Amin. Haleluya, haleluya, amin. 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 Haleluya. Perkara besar bisa terjadi ketika kita bersama dengan Allah. Amin. Mari kita nyanyikan bahwa serta dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita melakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah.
kekasih, perkara besar terjadi bahwa serta dengan Allah. Oleh sebab itu bersama Yesus kita dapat melakukan perkara yang besar. Amin. Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kabir yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja Salaraja. Stop saudara kekasih. Ketika dikatakan untuk masalahku, untuk masalahmu, tunjuk teman yang samping kiri. Dan untuk kita semua, amin. Bawa bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku. Tunjuk untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kabir yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja Salaraja. Bawa serta bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus kabir yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja Salaraja. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja Salaraja. Amin. Puji Tuhan saudara kekasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, pada saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita saudara kekasih dari segala masalah, dari kelaparan, dari apapun juga. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaangkah,
Tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakan, penderitaan Kau, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau Yesus. Engkau sahabat sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku. Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kelaparan Kau, ketelanjangan Kau, tak satu pun, 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 tak satu pun. Puji Tuhan, saudara kasih. Doa firman Tuhan saya serahkan kepada April. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar setiap pujian yang kami naikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan, berbau harum padamu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan mau pasang telinga, pikiran hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya Tuhan itu berasal daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita semua dalam keadaan baik. Semuanya dalam keadaan sehat. Ceria mukanya semua karena berkat Tuhan. Coba salam dulu kiri kanan. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Kalau kita hadir hari ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Begitu juga saya baru tadi malam sampai ke tempat ini dan Bapak Gembala melanjutkan perjalanan ke Surabaya. Ada banyak kesaksian, tapi yang mau saya katakan hari ini bahwa kalau saya sampai ke tempat ini, bahkan Bapak Ibu ada di tempat ini semua karena berkat Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita lewati sepanjang seminggu ini membuat kita sadar bahwa Tuhan baik. Amin. Kadang-kadang kita nggak nyangka, kenapa ya bisa melewati ini. Sepertinya badai, sepertinya berat sekali, tetapi ternyata bisa terlewatkan. Amin. Kita mau angkat satu pujian. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk selalu beribadah dan melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku ada di surga, hidup ini sudah jadi berkat. Ada satu kesaksian yang mau saya bawakan. Di pedalaman Kalimantan kami bertemu dengan salah satu hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan ini suaminya adalah pencipta lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Selama ini kita tidak tahu apa ceritanya. Terus saya mendengar kesaksian seorang ibu gembala. Dia katakan bahwa lagu ini lahir dari kesaksian hidup pelayanan mereka di pedalaman Kalimantan. Jadi karena mereka harus ke tempat pelayanan itu naik perahu kecil, tiba-tiba di malam hari dalam keadaan gelap, perahu mereka terbawa arus dengan pusaran air. Terbawa pusaran air dan kapal itu tenggelam, perahu kecil itu tenggelam dan hamba Tuhan itu masuk ke dalam pusaran air itu. Dan hamba Tuhan itu berdoa, dia katakan bahwa Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Dan seketika itu seperti ada yang mendorong dari pusaran air itu keluar. Dan sewaktu hamba Tuhan itu keluar dari pusaran air, dia sendiri saja pun terkaget-kaget dan tersadar kenapa bisa selamat yang seharusnya mati. Sehingga lahirlah lagu Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Di liriknya ada dikatakan apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Kesaksian itu membuat kami sangat menguatkan, bahkan kami tiba-tiba berlinang air mata bahwa kita anak-anak Tuhan selalu dalam pertolongan Tuhan. Walaupun kita terjatuh tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Sadar bahwa hidup kita adalah kesempatan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayan. Amin. Haleluya. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, kuatkan aku sampai tua.
Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama buka di dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24. Mari kita sama-sama ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Saya akan baca di ayat 23, Bapak Ibu akan baca di ayat 24. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Markus 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kalau hari ini dalam firman Tuhan yang kita dengar dalam Markus 11 ayat 23 sampai 24. Saya mengambil judul di firman Tuhan hari ini, konsisten. Apa? Konsisten. Konsisten itu berarti tidak berubah-ubah, tetap. Sesuatu yang tetap dilakukan, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita baca ayat firman Tuhan ini memberi kesejukan dalam hati kita, benar tidak? Karena dikatakan, apalagi di ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Kira-kira kalau hari ini kita dikasih satu kertas dan ada list nomor 1 sampai 10, apa saja yang kita minta penuh, bahkan kurang sepertinya, benar tidak? Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Kira-kira kalau ditanya sekarang didatang, Ibu maunya apa? Bapak maunya apa? Banyak sekali kebutuhan kita, benar. Banyak sekali permohonan kita. Rasanya kalau mau ditanya, aduh kadang-kadang udah malu, benar tidak? Aduh Tuhan, banyak kali permintaan. Tapi namanya kita anak ya. Kalau nggak kepada orang tua, kalau nggak kepada bapak kita, sama siapa kita meminta? Benar? Nah, hari ini dalam firman Tuhan, apa yang membuat lahirnya ayat firman Tuhan ini? Sama-sama kita simak, sama-sama kita lihat apa yang melandaskan sehingga pada saat itu Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah. Siapa yang masih percaya mujizat Tuhan? Amin. Haleluya. Saya sangat percaya. Kenapa? Karena hidup kita sebagai orang Kristen lahir dari mujizat kepada mujizat. Amin. Kalau pakai pikiran sendiri kita nggak sanggup, pikiran kita pendek, pikiran kita mengkali-kalikan. Nanti kalau begini begitu, kalau begitu begini, ya kan? Tapi kalau kita serahkan semuanya sama Tuhan, kadang-kadang hal yang di luar pikiran kita Tuhan jawab, benar tidak? Kalau di tempat ini dikasih kesempatan sekarang dikasih kesempatan untuk kesaksian, pasti banyak sekali, benar ya ibu-ibu, apalagi ibu-ibu ini yang berhubungan dengan dapur ini. Dari yang sedikit sekali, ada. Amin. Nah, apa yang melahirkan firman Tuhan ini? Mari sama-sama kita simak di dalam Markus 11 ayat 23. Riko bacakan dengan keras dengan kita di Markus 11 ayat 12. Markus 11 ayat 12 sampai 14. Riko nggak ada ya?
Ini aja, Kak Kris bacain dengan keras untuk kita. Markus 11 ayat 12. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan kedua belas muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia bertiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Terima kasih. Nah, kita melihat bahwa dalam Markus 11 ini, Bapak Ibu yang membawa Alkitab itu jelas tertulis di atasnya perikopnya, Yesus mengutuk pohon ara. Nah, di ayat 11, di ayat 12 dikatakan bahwa keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Berarti terbukti bahwa Yesus itu 100% juga manusia. Kalau kita merasa lapar, Yesus pun pernah merasa lapar. Yesus merasa lapar dan dari jauh ia melihat pohon yang sudah berdaun. Yesus sudah melihat, oh ada pohon nih, ada daun-daunnya. Kira-kira kalau kita lagi lapar, kita melihat ada piring yang tertutup dengan tudung saji, pasti pikiran kita itu adalah makanan, benar. Apalagi kita merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekat untuk melihatnya. Kalau ia mendapat apa-apa dari pohon itu. Pada saat itu Yesus berjalan dan dia melihat, wow, pohon ara ini berdaun. Yesus menghampiri, melihat apa ya, ada buahnya tidak? Namanya lagi lapar, benar tidak? Apa ya, ada apa ya, kira-kira ada buahnya tidak? Ayat 11, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun saja. Ia tidak mendapatkan apa-apa selain daun saja. Coba bayangkan Bapak Ibu, sewaktu kita lapar, kita melihat ada tudung saji di rumah kita, kemudian ada nasi. Bapak-bapak ini yang pulang kerja, lagi lapar, tiba-tiba lihat, oh ada makanan mendekat, aduh masak apa ya istriku. Pas dibuka, meja kosong. Kira-kira apa perasaan kita? Senang. Perasaan kita sangat kesal, marah karena kita lapar, mau makan. Ia mendekati untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapatkan apa-apa. Yesus tidak mendapatkan buah pada pohon ara itu satu pun. Tidak ada buahnya. Padahal daunnya lebat sekali. Umumnya tumbuhan kalau daunnya lebat itu ada buahnya. Nah, sebab memang bukan musim buah ara. Oh, ternyata pada zaman itu memang belum musimnya untuk pohon ara itu berbuah. Belum musimnya untuk berbuah. Kemudian ayat 14, maka kata Yesus kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Kemudian pohon itu tetap ada di tempat itu, tetap ada di jalan itu. Kemudian selang beberapa lama, kembali Kak Kris coba bacakan kepada kita di Markus 11 ayat 20. Ayat 20 sampai 21. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Ya, terima kasih. Nah, pagi-pagi
Setelah beberapa hari, Yesus dan murid-muridnya kembali lewat ke pohon ara tersebut. Kemudian Petrus mengatakan bahwa lihat pohon ara yang kemarin sudah kering. Ternyata tidak berbuah, bahkan kering menuju kepada kematian. Kering menuju kepada kematian. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara. Tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Kalau kering berarti hampir menuju kepada kematian. Fakta yang pertama kita lihat bahwa memang benar pohon arahnya tidak berbuah. Fakta kedua, memang bukan musimnya. Fakta yang ketiga kita lihat bahwa Yesus mengutuk pohon arah itu. Kalau mungkin pohon ara itu bernyawa dan dia punya mulut, dia mungkin bisa protes dengan Tuhan. Kenapa saya dikutuk? Kenapa saya, kan memang bukan musimnya. Memang bukan musimnya loh Tuhan. Kok saya disalahkan? Kok saya dikutuk? Memang bukan musimnya. Nah, sewaktu Yesus lewat di tempat itu dan Tuhan mengatakan bahwa di ayat di Markus 11 yang kita lihat tadi bahwa ayat 14, maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarkannya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu. Dalam arti bahwa jangan ada satu buah pun yang keluar dari pohon ara itu. Kira-kira seperti itu artinya. Nah, apa yang Bapak Ibu bisa cerna dengan firman Tuhan yang tadi, kisahnya yang sudah saya bawakan kepada Bapak Ibu. Kalau pohon ara itu marah bisa. Kenapa? Karena memang bukan musimnya berbuah. Nah, saya belajar lagi, ternyata itulah yang Tuhan mau dari hidup kita. Tadi saya ambil judulnya apa tadi yang pertama? Konsisten. Sebagai anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, apalagi di tempat ini kita semua, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pekerja. Kita hidup harus sesuai dengan firman Tuhan, amin. Hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, konsisten. Bapak Gembala selalu katakan bahwa firman Tuhan itu bukan untuk diperdebatkan, bukan untuk tapi firman Tuhan itu untuk dilakukan. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu dalam keadaan badai, mau itu dalam keadaan kekurangan, mau itu dalam keadaan sakit. Kalau firman Tuhan katakan beribadah. Kalau firman Tuhan katakan lakukan. Kalau firman Tuhan katakan berkorban. Bukan kata manusia. Pohon ara saja pun memang bukan musimnya berbuah. Tetapi ternyata Tuhan mau supaya hidup kita itu bukan hanya daunnya yang lebat, bukan hanya dilihat orang, bukan hanya dia ke gereja terus ya. Kira-kira orang dilihat itu dari apa? Perkataannya atau perbuatannya? Dari perbuatannya. Penginjilan yang paling manjur itu bukan dari kata-kata. Kalau dari kata-kata ya mungkin ada orang yang bisa diberkati dengan perkataan kita. Tapi penginjilan yang paling manjur itu dari apa? Perbuatan kita. Tanpa kita bicara pun orang atau tetangga kita, keluarga kita, dia anak Tuhan ya. Jadi orang Kristen itu enak ya. Jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan. Memang betul dia orang yang ke gereja. Amin. Jangan kalau ada kita orang langsung gak enak sama dia gitu. Jadi
Jadi berkat Bapak Ibu dari mulut kita, tingkah laku kita. Nah, di kisah tadi dikatakan bahwa memang bukan musimnya pohon ara. Berarti sebagai anak-anak Tuhan, apapun musim hidup kita tetap melakukan firman Tuhan. Amin. Saya pernah katakan di ibadah doa kita, Tuhan itu menjawab doa kita bukan dengan caranya kita, dengan caranya Tuhan. Kalau kita bisa memikirkan, memprediksi apa yang Tuhan mau jawab, itu bukan caranya Tuhan, tapi caranya kita. Tuhan itu menjawab dengan unik Bapak Ibu. Menjawab dengan unik saat kita butuh. Tuhan ajar kita untuk memberi. Dari mana hubungannya Bapak Ibu? Dari mana matematikanya saat kita mau meminta berkat? Tuhan berkati. Tuhan katakan kamu memberi dulu. Ayo. Saat kita katakan Tuhan saya butuh ini udah mau masuk. Oh udah masuk sekolah ya. Udah masuk tahun ajaran baru. Butuh beli sepatu, butuh beli yang lain-lain. Belum anak kuliah. Tiba-tiba ada dalam doa kita, dalam suara hati kita Tuhan katakan beri, lepas. Beri, lepas. Masuk akal tidak? Gak masuk akal. Tapi itulah firman Tuhan. Saat kita lagi kayaknya banyak sekali masalah. Masalah kita pun belum beres-beres. Tiba-tiba ada datang ibu. Dia cerita sama kita. Bagaimana ya suamiku gini-gini. Kitanya butuh dikuatkan tapi kitanya yang harus nguatin orang. Kitanya butuh dihibur, kita harus menghibur orang. Tanpa kita sadar waktu kita menguatkan orang. Kita mendengar sendiri apa yang kita ucapkan menjadi iman kita. Itulah pekerjaan Tuhan. Berarti tidak melihat musimnya kita. Oh lagi ada uang, oh lagi senang. Tidak. Firman Tuhan itu dilakukan apapun musim kehidupan saya, Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Amin. Memang sulit. Itulah firman Tuhan. Memang kadang-kadang kita untuk melakukan firman Tuhan itu bukan pakai pikiran. Tapi kita memakai iman kita. Amin. Tuhan bukan melepaskan kita di dunia ini, ya kamu udah jadi manusia, berusaha sendiri, mencari sendiri. Tidak kan Bapak Ibu? Kita dilahirkan di dunia ini itu bukan karena iseng-iseng orang tua kita, bukan kan? Ada maksud rencana Tuhan, kita semua hadir di tempat ini. Ada yang sudah lanjut usia, ada yang masih muda, masih anak sekolah minggu. Percaya dan yakin kalau kita masih ada. Coba tarik nafas dulu 2 kali di sini. Sekali lagi. Oksigen gratis enak ya. Berarti Tuhan masih punya rencana. Amin. Amin. Jangan fokus sama masalah. Jangan fokus sama sakit penyakit. Fokus aja sama Tuhan. Amin. Fokus aja yang di atas. Kalau kita lihat ke bawah terus sakit kepala. Ya kan? Kalau lihat ke atas terus juga sakit leher. Berarti kita pandang ke depan. Amin. Amin. Nah, Yesus mengutuk pohon ara. Sehingga sewaktu murid-muridnya melihat bahwa wah pohon itu sudah kering. Padahal Yesus tidak ada mengeluarkan kata-kata untuk mengutuk, benar tidak? Yang sama-sama kita simak di Markus 11 ayat 14. Saya bacakan. Maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Kurang lebih seperti ini kalau saya contohkan. Jangan lagi orang memakan buahmu selama-lamanya. Seperti itu. Ada nggak kata-kata kutuk? Kok kutuki engkau? Ada nggak? Tetapi ternyata apa yang diucapkan Yesus itu di Markus 11 ayat 21. Kita lihat, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Petrus yang ngomong, padahal Yesus tidak ada mengeluarkan kata-kata kutuk kan. Petrus yang ngomong,
itu loh Yesus, pohon yang sudah kau kutuk itu dia sudah kering. Nah, kita lihat kelanjutannya. Silakan coba Bapak Kris kembali baca untuk kita Markus 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Terima kasih Bapak Kris. Nah, ayat pertama tadi yang kita lihat, yang di ayat 23. Apa landasannya sehingga Markus 11 ayat 22 ini muncul. Pada saat itu murid-muridnya mungkin berkata seperti ini. Wow, kenapa pohon itu bisa kering? Padahal Yesus tidak mengatakan kutuk, pohon itu tidak berbuah lagi. Yesus hanya berkata apa tadi? Jangan seorang pun memakan buah dari pohonmu. Murid-muridnya melihat bahwa murid-muridnya menyaksikan dengan mata. Kok bisa ya? Bisa dengan perkataan. Bisa dengan perkataan. Maka muncullah ayat yang tadi dikatakan bahwa Yesus menjawab mereka. Sama-sama baca. Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, sama-sama baca, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin. Ada kuasa dari mulut kita. Berarti ada kuasa dari mulut kita. Amin. Makanya Bapak Ibu, mulut kita dipakai untuk mengucapkan berkat. Amin. Khususnya ini wanita-wanita. Kadang-kadang kita kalau sudah terlalu pusing di rumah, benar kan? Kita suka bilang kursi, mungkin kucing, anak, gitu. Ucapkan kata-kata berkat. Emosi boleh, marah boleh, kita masih manusia. Tapi mulut kita untuk mengucapkan kata-kata berkat. Amin. Berarti di mulut ini ada kuasa. Di mulut ini ada kuasa. Ya memang Tuhan, aku masih sekarang sakit, tapi dalam nama Yesus penyakitku sembuh. Amin. Ya Tuhan, aku masih bergumul untuk rumahku, tapi dalam nama Yesus Tuhan kasih aku rumah yang baik untuk keluargaku. Ya Tuhan, memang pekerjaanku masih belum cukup untuk aku, tapi aku kerjakan dengan setia. Tuhan pasti akan berkati aku. Amin. Ya Tuhan, mungkin umurku masih segini belum dapat jodoh, tapi percaya Tuhan kirim jodoh. Amin. 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 Apa sih yang Tuhan gak bisa lakukan dengan kita? Semua bisa Tuhan lakukan. Tetapi kadang kita pengennya apa? Pengennya cepat. Pengennya prosesnya cepat. Sama kayak kemarin waktu kita sama Bapak Gembala yang kami berjalan Kalimantan. Memang perjalanannya yang kita lewatin baru bagus, baru jalannya itu baru saja benar jalannya. Karena kita melewati daerah IKN. Nah, kata penduduk sekitar di situ, daerah itu sebenarnya jalannya belum bagus. Nah, dari perjalanan ada di beberapa titik itu ya penumpang kami rasanya pengen buang air ya, gitu kan. Waktu pengen buang air rasanya pengen cepat aja. Kenapa? Kebelet. Sama kayak kita lagi dalam masalah, sakit kan, dalam prosesnya Tuhan. Aduh, pengen cepat aja, pengen cepat aja. Tetapi Tuhan katakan, tunggu dulu, sabar. Walaupun prosesnya panjang, walaupun prosesnya kita tidak tahu endingnya di mana, tetapi percaya tangan Tuhan menolong Bapak Ibu, menolong saya. Amin. Amin. Percaya.
Ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi kepadanya. Amin. Gunung, dalam pikiran kita gunung itu apa? Besar. Gunung Bapak Ibu. Apa yang menjadi pemikiran kita saat ini yang kayaknya terlalu besar, bahkan mengalahkan hubungan kita dengan Tuhan, sampai fokus kita kepada yang satu ini aja. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa gunung yang besar sekalipun, kalau kita katakan tercampaklah ke laut, masalahmu yang terlalu besar sekarang katakan masalahku hilang. Amin. Penyakitku hilang, kesusahanku hilang. Amin. Percaya kita mendapatinya. Amin. Asal apa? Nah, ayat firman Tuhan itu kan bukan serta-merta lahir. Apa yang kita lihat di atasnya tadi? Menjadi anak Tuhan yang berbuah terus, konsisten. Bukan karena sedang enak saja, mau beribadah kalau lagi enaknya aja. Mau beribadah sedang lagi begini aja gitu. Mau memberi lagi enak aja, memberi lagi, nanti Bu Gembala dibilang memberi lagi. Mau kasih ini lagi enaknya saja. Tetapi yang Tuhan minta itu adalah hati kita. Konsisten. Amin. Amin. Saya dulu itu memang pekerja. Dan setiap hari Minggu itu selalu ada godaan. Pekerjaan di hari Minggu itu cuannya lebih gede. Benar enggak yang bekerja nih? Pekerjaan hari Minggu itu penghasilannya lebih berdouble-double. Saya coba bermain-main. Cobalah gitu. Memang dapatnya banyak, keluarnya banyak juga Bapak Ibu nggak tahu kemana. Dapat banyak, keluar banyak. Dapat lagi, keluar banyak. Pernah lagi saya karena mantan sales, Bapak Ibu yang mantan sales tahu bagaimana teknik penjualan. Sales itu tidak ada gaji tetap, ada tapi itu hanya untuk ongkos dan uang makan segala macam. Sales kalau ada duitnya, kalau ada penjualan, benar ya Bapak Ibu yang mantan sales. Nah saat itu saya cuma dapat sedikit, saya bilang puluhan saya bagi 2, saya kasih nanti di atas, nanti saya ngutang. Bapak Ibu, sepanjang 1 bulan itu pekerjaan saya zong, sampai saya kena evaluasi terus, evaluasi. Udah ketemu sama konsumen, kok kayaknya kosong, tiba-tiba batal lagi. Rasanya seperti susah kali. Saya minta ampun sama Tuhan. Oh Tuhan, maafin saya Tuhan. Bermain-main dengan apa yang Tuhan percayakan. Bermain-main dengan berkat Tuhan. Saya bilang, Tuhan maafkan saya. Tuhan ampuni saya salah. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang? Apa yang pekerjaan apa? Lakukan itu dengan setia, amin. Dan jangan pernah bermain-main dengan berkat Tuhan. Jangan pernah bermain-main dengan Tuhan percayakan kepada kita saat ini. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan? Lakukan 100%. Firman Tuhan ada yang berkata apa yang kita lakukan? Lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Maka akan membuahkan hasil yang baik, amin. Ibu-ibu yang bekerja di dapur masak sambil nyanyi-nyanyi kan enak. Ya kan? Sambil nyanyi-nyanyi daripada masak. Enak. Bapak-bapak yang bekerja juga sambil memuji Tuhan. Hati kita adem loh kalau sambil sukacita. Amin. Siapa yang bersukacita hari ini? Jangan tegang-tegang dong mukanya. Puji Tuhan, Ibu Gembala udah datang loh tadi malam. Perjalanannya sampai tadi malam, terus Bapak Gembala langsung ke Surabaya dari Jumat. Saya langsung, suara saya udah hilang. Tadi malam saya ngomong sampai April ngomong sama saya, Bu Gam kenapa suaranya hilang?
Saya bilang, iya suara saya hilang. Saya pikir aduh besok bagaimana ya. Tapi tadi pagi saya cek. Wah, bisa, puji Tuhan ada suara. Bersukacita. Kita itu udah capek loh Bapak Ibu. Dari Senin sampai Sabtu bertemu dengan pekerjaan, kesibukan, rutinitas. Terus kalau kita datang gereja hanya untuk... Coba senyum dulu lah kiri kanan. Lihat giginya kasih lihat. Mana belum senyum semua, senyum dulu, kasih lihat giginya. Nah, senyum. Coba senyum di tempat semua, kasih lihat giginya sama saya. Mana? Belum kelihatan? Iya, mana nih enggak? Ya, kelihatan. Senyum. Kalau datang gereja itu harus bersukacita Bapak Ibu. Kita di luar udah capek, kita di luar udah pusing sama masalah. Masuk ke gereja harus bersukacita. Masuk gereja tuh harus semangat, amin. Jangan ingat-ingat yang lama, jangan ingat-ingat masalah. Jangan ingat-ingat, waduh Tuhan. Iya memang Tuhan pasti menolong kita, pasti. Tapi kalau ke gereja udah Tuhan. Memang kita ke gereja itu untuk mengadu sama Tuhan. Tapi waktu kita ke gereja kan happy, senang gitu. Akhirnya hari Minggu lagi. Akhirnya ada ibadah lagi. Dibanding dengan banyak-banyak tempat. Gereja-gereja yang sekarang ibadahnya hanya masih ada yang online, masih ada yang seminggu cuma 1 kali. Kita itu seminggu bisa berapa kali gereja di tempat ini. Bersukacita, amin. Nah, Kak Kris baca, Bapak Kris baca lagi untuk kita di Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, setelah tadi kita baca ayat 23 dengan 24, dengan apa saja yang kamu minta, gunung sekalipun bisa berpindah. Nah di ayat 25 dikatakan, jika kita berdiri untuk berdoa, ampunilah dulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Mengampuni apa yang mungkin orang lakukan kepada kita secara sadar atau tidak sadar, dia sudah menyakitin hati kita. Mengampuni. Sama seperti Yesus sudah mengampuni kita, amin. Sama seperti Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita sehingga kita ada sampai saat ini. Jadi kalau kita berdoa, mengampuni, amin. Jangan simpan hal yang negatif dalam hati ini. Bapak Ibu, mengenai mengampuni, walaupun memang bukan topiknya hari ini, itu kalau kita bahas panjang. Mengenai mengampuni itu adalah termasuk salah satu hal yang sulit kita lakukan, benar tidak? Tetapi ingatlah Bapak Ibu, saat kita bisa mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, itu keuntungannya bukan buat orang itu, keuntungannya buat kita. Amin. Amin. Aminnya cuma sedikit. Saat kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, keuntungannya itu buat diri kita, bukan buat orang tersebut. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa? Hati kita udah beres. Hati kita sudah beres. Tapi saat kita menyimpan amarah, rasanya stres, lama-lama darah tinggi, stroke. Benar tidak? Malah orang yang menyakitin kita, kok dia biasa aja ya. Ya dianya udah bersuka cita, dianya sudah mengampuni, dianya sudah melepaskan maaf. Kok dia biasa aja ya. Amin. Melepaskan maaf. Melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus sendiri saja sudah mengampuni kita, mengampuni saya Bapak Ibu. Kita pun harus bisa melepaskan maaf, melepaskan pengampunan. Sulit memang, tapi berdoa sama Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk memberi pengampunan. Saya maafkan ibu ini. Mungkin saya maafkan suami saya yang sudah begini-begini.
Susah memang Bapak Ibu. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan pasti memberi kita pertolongan. Amin. Tuhan tidak meninggalkan Bapak Ibu, tidak meninggalkan saya, tidak meninggalkan anak-anak muda. Amin. Hari ini firman Tuhan yang kita dengar buat saya pribadi, buat Bapak Ibu, buat anak-anak muda yang di tempat ini. Konsisten. Bukan karena kita sedang baik-baik saja kita itu mengiring Tuhan. Dalam keadaan apapun, amin. Dalam apapun yang terjadi kita tetap mengiring Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa-doa kita. Amin. Yakinkan dalam hatimu Tuhan menolong. Amin. Kapan waktunya? Tuhan yang tahu. Tugas kita apa? Melakukan terus firman Tuhan. Mari saya undang pemain musik dan singer maju ke depan.